di luar kalkulasi ya kedua pihak ini ya, Amerika dan juga entitas Yahudi Zionis ini, bahwa ternyata Iran itu tidak bisa mereka kalahkan hanya dalam 4 hari. Menurut hitungan mereka 4 hari. Hanya 4 hari? Ya, 4 hari, kalau ini gue beresin dah gitu. Kalau bahasa kita gitu kan. Ternyata itu meleset. Itu karena seharinya itu berapa tadi? Sehari buat Amerika ya, seharinya menurut hitungan ya, menurut hitungan yang dikeluarkan oleh mereka itu paling tidak 2 miliar US dollar. Ya, Trump ini sekarang kan gitu. Pokoknya nggak nurut, saya bom. Gitu ya. Mau dia buktikan atau tidak, itu faktanya seperti itu. Makanya menjadi pelajaran penting bagi kita bahwa kalau Iran saja bisa menahan, jadi Iran itu mampu bertahan saja, itu sudah menang kan secara politis gitu ya. Tetapi Amerika sudah berdarah-darah sebenarnya, cuman ya tadi karena dia duitnya banyak, berdarah-darah pokoknya biar songong asal biar tekor asal songong gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Pemirsa Royah TV ngaji ngarti ngaji kumaha dararamang sadayana. Masya Allah, Alhamdulillah. Mudah-mudahan pemirsa senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, dan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Pemirsa, sudah berapa pekan ya kita tidak ketemu dalam acara spesial interview setelah terakhir kita mengudara atau menyuguhkan tentang episode Lebaran. Bagi yang belum nonton, tonton ya. Episode Lebaran bersama spesial interview, dan di situ juga ada ketemu ya bagaimana para cendekiawan, lalu juga sejarawan, bahkan juga ada seniman dalam acara tersebut. Ya luar biasa ya. Yang belum nonton silahkan scroll ke atas. Baik, hari ini pemirsa kita akan membahas sesuatu yang cukup relevan di hari ini ya, karena faktanya terus berlanjut. Apa itu? Yaitu dengan judul Siapa Pemenang Perang Amerika versus Iran. Menarik kan? Tentunya saya tidak akan sendiri. Saya akan ditemani oleh seseorang yang beliau akan mempunyai banyak analisisnya terhadap konflik ini, dan juga beliau akan memaparkan kepada kita semua bagaimana situasi terupdate dari Iran versus Amerika. Lalu juga kita juga akan lihat apakah siapa pemenang perangnya ini. Nah, kita akan sama-sama bahas. Oleh karena itu pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Special Interview Royah TV. Baik, pemirsa Royah TV ngaji, ngarti, ngaji. Jangan lupa like, comment, dan share. Masih seperti biasa bersama dengan saya di spesial interview Royah TV dalam tema pada hari ini, yaitu siapa pemenang perang Amerika versus Iran. Bersama siapa? Bersama dengan Dr. Muhammad Rian. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sehat dan? Sehat, alhamdulillah, dan tetap semangat. Luar biasa, tetap semangat ya. Ustaz putih, saya hitam. Ini menggambarkan nih, kontras. Ya, dunia duka, dunia terang ini. Saya mau berduka terus tadi. Tapi tidak tidak mewakili Iran dan Amerika. Oke. Tad, masih sibuk di TikTok? Ya, terus. Hari ini kita juga terus mengungkap sama beberapa tema-tema terupdate ya, terutama tentang seputar perang Amerika dan Iran ini, dan juga banyak isu-isu dalam negeri yang memang sangat penting ya. Oke. Yang paling banyak tentu saja ya kita melihat
ada banyak masalah tuh di MBG gitu ya. Nggak selesai-selesai. Nggak selesai-selesai itu. Rasa-rasanya saya juga udah banyak sekali ngomong. Tapi kelihatan memang banyak masalah. Mungkin ada sebagian orang yang nanya, nggak bosen itu tadi? Ya karena faktanya baru terus ya, dalam arti terungkap banyak masalah-masalah. Begitu. Termasuk juga masalah Amerika dan Iran ini kan perkembangannya juga terus kita cermati begitu ya, sehingga memang ya makin kesini juga kita bisa banyak belajar tentang hal yang terjadi dan ini saya kira penting. Maksudnya jangan sampai kita juga abai terhadap perkembangan itu, tentu dengan nanti ya disclaimer-nya ada banyak hal yang tentu juga kita perlu kasih catatan begitu kira-kira. Siap. Oke, mantap deh. Adat, ini tema hari ini kita akan bahas tentang siapa pemenangnya. Ya. Oke. Bahkan sebelum sampai kepada pembahasan siapa pemenangnya, Ustadz bisa sampaikan dulu kondisi terupdate sampai pekan ini seperti apa? Ya, terima kasih Kang Bosen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama Kang Bosen, kalau kita bicara tentang perang ini, kita mundur dulu ke belakang. Ini secara singkat aja, kita rewind lah gitu ya. Tanggal 28 Februari 2026 yang lalu, ketika pada saat itu Amerika dan jangan lupa entitas Yahudi Zionis ya, laknatullah ya alaihumma ya untuk keduanya gitu ya. Ya, itu melakukan serangan. Jadi ini sebenarnya concern yang harus kita sebelum bicara tentang perang ini ya, itu memang ada serangan yang sangat-sangat brutal gitu di antara dua tadi pihak ini dengan arah atau sasarannya ke Iran pada saat itu gitu ya. Dan kita tahu hari pertama saja itu sudah langsung menewaskan ya pemimpin tertinggi dari Iran ya, supreme leadernya begitu ya. Kalau Iran punya supreme leader ya, di Amerika konon ya menurut beberapa pakar di sana itu mereka punya supreme misleader katanya. Si Trump maksudnya. Gitu ya. Itu wafat ya, Ayatullah Ali Khamenei ya pada saat itu. Nah, saat itulah kemudian kalau kita hitung sekarang hari ini tanggal 15 April 2026 berarti kurang lebih sudah 47 hari gitu ya. Jadi sebenarnya dari proses yang cukup panjang ya, kalau kita lihat ya lebih dari 1,5 bulan begitu ya, kita bisa melihat bahwa perkembangannya begitu juga cepat. Kemarin terjadi saling menyerang begitu ya, dan ternyata di luar kalkulasi ya kedua pihak ini ya, Amerika dan juga entitas Yahudi Zionis ini, bahwa ternyata Iran itu tidak bisa mereka kalahkan hanya dalam 4 hari. Menurut hitungan mereka 4 hari. Hanya 4 hari? Ya, 4 hari kalau ini gue beresin dah gitu. Kalau bahasa kita gitu kan. Ternyata itu meleset. Karena apa? Ternyata begitu mereka melakukan tadi serangan ini kan masih terbatas serangan-serangan udara begitu ya. Ternyata Iran bisa membalas. Membalasnya di mana? Di 2 tempat ya. Satu adalah ke entitas Yahudi gitu ya, khususnya di Tel Aviv dan sekitarnya gitu ya. Kemudian juga di pangkalan-pangkalan Amerika yang ada di Teluk, ada di Kuwait, ada di Bahrain, ada di Arab Saudi, ada di Uni Emirat Arab gitu kan. Dan ternyata itu membuat shock mereka. Ya diakui atau tidak gitu ya. Karena apa? Karena ternyata ya bayangkan Kang Ponsen 40 tahun lebih ya mereka di embargo ya Iran, tapi ternyata kemampuan kekuatan itu ternyata di luar kalau anak muda bilangnya di luar nurul. Bukan di luar nalar gitu. Kenapa? Karena ya kok ternyata sekuat ini gitu. Nah, buktinya waktu ini yang menjawab 47 hari sampai hari ini. Dan sebenarnya kita Kang Ponsen, kita sudah punya pemenangnya gitu. Cuman ini harus kita jawab di belakang. Gitu ya. Kita sebenarnya udah punya nama ya, yang mana yang menang sebenarnya begitu ya. Karena nanti secara kriteria perang itu ada hal-hal yang membuat sesuatu pihak atau ini itu bisa menang atau tidak gitu secara politis maupun secara teknis gitu. Nah, setelah itu kan kemudian saling berbalas serangan sampai singkat cerita kemudian terjadilah kemarin gencatan senjata gitu ya. Waktu itu si Trump sudah ngancam nih gitu ya,
kalau besok kamu gitu tidak mau mengikuti kemauan kami, ya, dalam bahasa yang dikutip oleh Al Jazeera, ya, itu Trump ngomong gini kurang lebih, malam ini ya satu peradaban akan hancur. Gitu. Maksudnya peradaban Iran itu akan dihancurkan begitu ya. Jadi malam ini. Ternyata besoknya gitu ya, si Trump ini ya memang dia ini tukang bikin kacau gitu. Ini bukan istilah saya Kang Ponsen, ini istilah dari seorang penulis biografi Presiden Amerika. Ada tiga presiden Amerika yang sudah ditulis ya, yang kemudian si penulis ini bilang bahwa Trump itu agen kekacauan, itu chaos agent dia bilang itu. Ya pokoknya bikin masalah aja, bikin ininya begitu. Dan jangan lupa menurut hitungan Washington Post ya, ini jangan lupa ini koran Amerika, bukan koran di luar Amerika. Dia bilang selama pemerintahan Trump yang pertama waktu itu 2017 sampai 2021 itu dia sudah melakukan kebohongan setidaknya 30.000 kali. Jadi tiap hari itu kalau dihitung ininya hariannya itu dia melakukan kebohongan 20 kali sehari itu. Jadi kalau minum obat 3 kali sehari, ini bukan minum obat lagi nih, udah muntah-muntah aja dia. Nah, apa yang kemudian terjadi tadi begitu dia mengancam besok ya tanggal 7 ya waktu itu 7 April ya, kalau tidak ya mengikuti kemauan kami saya akan hancurkan gitu. Ternyata si Trump besok paginya tanggal 8 ya 8 April itu kemudian melakukan kita gencatan 2 minggu gitu. Ya memang tadi tukang troublemaker ya yang ada di situ. Artinya apa yang terjadi kemudian akhirnya 2 minggu gencatan senjata. Nah, ternyata baru mereka kemudian ketemu ya, gencatan senjata ini konon difasilitasi oleh Pakistan. Jadi tempatnya di Islamabad, hanya 21 jam gagal. Ini yang terakhir. Rencana 2 minggu. Iya, ini 2 minggu waktunya untuk gencatan senjata, tapi perundingannya itu hanya berlangsung 21 jam dan gagal. Maksudnya gagal itu tidak ada hasil. Ada gencatan senjata. Bukan tidak ada gencatan senjata, tidak ada hasil. Tidak ada hasil. Gencatan senjata masih berlaku sebenarnya. Mereka tidak saling menyerang itu, tapi perundingannya itu gagal. Nah, apa yang terbaru yang terjadi yang saya bisa update setelah itu kan si Trump marah-marah gitu ya. Ya kalau bahasa kita mungkin bayangin Kamarite sudah saya kasih kesempatan 2 minggu nggak dipakai gitu. Nah, apa yang terjadi? Si Trump akhirnya memblokade Selat Hormuz karena salah satu isu yang krusial yang tidak mau diberi gitu istilahnya oleh Iran itu adalah bahwa kontrol Selat Hormuz itu tetap ada di saya, kata Iran, begitu ya. Nah, si Trump kan marah-marah gitu ya, gue juga punya kekuatan nih gitu, akhirnya diblokade. Gitu ya, diblokade hari ini berlangsung mulai dari kemarin ya, hari Senin tanggal 13 itu dan ini menjadi catatan ya sebenarnya sampai titik ini Kang Ponsen kalau kita lihat itu sudah bisa ketahuan siapa yang menang secara politis tentu saja karena sampai hari ini ternyata Trump itu atau Amerika itu belum mencapai apa yang sebenarnya menjadi tujuan dari perang. Itu yang sesungguhnya. Kenapa? Jangan lupa tadi si Trump ini suka berubah-ubah gitu. Makanya kita harus tahu sebenarnya maksud utama dia itu apa sebenarnya gitu. Jadi kalau nanti dia ngomong A, ngomong B, ngomong C, itu benar nggak itu tujuannya? Atau jangan-jangan dia bingung sendiri sebenarnya dalam menyampaikan itu karena apa? Karena hari ini Trump itu seperti ya di salah satu akun TikTok saya ketika membahas tentang masalah ini ada netizen yang menurut saya cerdas ya. Cerdas itu ngomong begini kira-kira, Pak Ustadz, Trump itu seperti mau ke belakang tapi tidak tahu tempat. Bola balik aja nggak ini. Kenapa? Intinya dia mau menyerang itu nanti akan berisiko kepada pembiayaan perang yang besar. Gitu. Dia mau pulang dalam arti mau menyerah, dia juga malu. Begitu. Jadi sebenarnya dari sini sudah kelihatan kan kerangka siapa yang sebenarnya menang. Tapi nanti kita jawab di belakang. Gitu. Ini saya gambarkan fakta-faktanya saja untuk menunjukkan bahwa apa yang terjadi dengan ini itu banyak sekali pelajaran. Betul. Itu. Ya, Ustaz tadi menarik tentang masalah pembiayaan, Ustaz. Ya. Bagi Amerika untuk bisa, ini kan udah sekitar 40-an hari ya? 47 hari. Untuk sampai hari ini. Itu seharinya tuh berapa, Tad? Sehari buat Amerika ya, seharinya menurut hitungan ya, hitungan yang dikeluarkan oleh mereka itu paling tidak 2 miliar US dollar. Bukan rupiah. Bukan rupiah.
Jangan lupa US dollar. 2 miliar US dollar. Sehari. Ya, kalau dikonvers ya, dikonvers ke rupiah aja, ini biar kita kebayang nih, berapa banyak kerupuk yang bisa kemudian didapat gitu ya kalau uang ini dibelikan. Itu ekivalen Kang Ponsen kalau kita pakai rupiah 17.000 aja. Ini sebenarnya 17.000 lebih kan. 17.000 berarti kita mendapatkan angka 17 kali 2. Jadi sekitar 34 triliun. Triliun Ya, rupiah. per hari. Per hari. Ya, 34 triliun loh. Nah, itu baru sehari. Nah, kalikan 47. Allah. Wah. Gitu kan. Jadi katakanlah untuk memudahkan ya 30 kali 47 misalnya begitu agar mudah kita mungkin itu sebenarnya masih banyak rincian belum sebesar itu. Kalau kita ambil mudahnya aja 30 triliun saja sehari kalikan misalnya ini 47 sudah dekat ke 150 berarti kebayang Kang Ponsen itu berarti 30 triliun kali 50 berarti kurang lebih 1.500 triliun. Jadi 1.500 triliun ya yang sudah dihabiskan. Yang sudah dihabiskan. Itu secara kasat mata ya. Kita belum tahu realnya itu sebenarnya berapa gitu. Nah, berita terakhir itu Menteri Perang ya Pete Hegseth itu dia sudah minta ke Kongres untuk minta ditambahin dananya itu 3.300 triliun. Jadi ini duit sudah bukan lagi Kang Ponsen, sudah bukan lagi kertas ini semau-maunya sendiri gitu. Jangan lupa hari ini suka atau tidak suka ya Amerika itu yang berhak ya mencetak dolar. Ya dia kalau mau ya cetak aja dolar gitu. Nggak ini. Kalau kita kan walaupun di sini banyak yang konon mampu untuk mencetak ya, termasuk mungkin ijazah. Kan. Gitu ya. Yang konon menyerupai lebih asli dari aslinya. Gitu ya, kira-kira gitu ya. Wah, itu kebayang Amerika ya nyetak sendiri aja semaunya. Makanya di sana itu Trump hari ini itu ada dalam posisi yang sangat-sangat songong lah kalau bahasa kita gitu ya. Ya pokoknya berapa dikasih aja yang ada di situ. Padahal itu sebenarnya akan kalau bahasa kita ya akan bunuh diri secara ekonomi, secara politik. Begitu. Kenapa? Karena nanti cepat atau lambat itu akan kemudian membuat mereka akan rusak ekonominya juga begitu ya. Gitu. Tapi ini menunjukkan fakta bahwa ya perang ini tidak main-main Kang Ponsen. Maksudnya tidak main itu dari sisi biaya. Coba bayangkan 1.500 triliun dalam waktu kita tadi gunakan waktu 50 hari aja. Ini kan sudah 47 nih. Karena ini belum ada tanda-tanda akan berakhir begitu ya. APBN kita saja itu tahun 2026 itu kira-kira 3.000. Jadi udah setengahnya. Setengah itu setahun ya sampai 2026 gitu kan. Ini baru 50 hari lah gitu katakanlah sebagai angka-angka ininya 50 hari udah habis setengahnya. Coba kalau kita gunakan ini cermin kalau menurut saya secara sederhana tentang persoalan tadi keserakahan, tentang ketamakan, kerakusan daripada sebuah kekuasaan yang ini. Korban sudah jangan ditanya lagi. Tentu kita bicara korban jiwa yang lebih utama di situ sudah dalam pikiran Trump mungkin sudah tidak kepikiran itu. Mau infrastruktur yang fisik juga kemudian dia tidak pedulikan. Yang penting kalau bahasa kita mah pokoknya mah aing menang. Gitu kan. Kan kita lagi sering dengar kata aing nih di sini. Gitu. Iya. Ustaz, kembali ke awal peperangan. Ini sebetulnya apa sih yang melandasi Amerika dan juga negara Zionis itu untuk menyerang Irak tuh sebenarnya apa? Menyerang Iran tuh apa sih? Hal yang melatar belakangi mereka tuh sampai rela tadi sampai ribuan triliun keluar. Ya, kalau mengikuti ya tadi saya udah katakan ada dua orang pakar atau dua pihak yang mengatakan pertama si Trump itu agen chaos, kekacauan, gitu kan. Itu sekali lagi yang menjuluki tidak main-main loh. Itu ini penulis biografi. Artinya dia bukan asal ngomong kan. Dia tahu betul karakter para presiden. Karena itu ada Obama, ada Roosevelt, ada siapa lagi ada yang ini. Yang kedua tadi Washington Post. Washington Post juga kemudian mencatat tadi 30.000 kebohongan. Maksud saya itu begini, kalau ini dikombinasikan sebenarnya si Trump itu kayak zigzag ke situ nanti ngomong ini, ngomong apalagi nanti besok, nanti begitu lagi sana. Jadi nggak maju-maju nih dia, nggak menuju kepada arah yang sesungguhnya. Nah kalau kita lihat itu sebenarnya ada yang sifatnya tujuan utama dan ada yang semacam dia buat semacam untuk cover, gitu. Yang untuk covernya itu Kang Ponsen itu salah satunya misalnya gini, dia alasan satu itu terkait dengan nuklir.
Pokoknya, nah gitu kalau bahasa ini gampangnya ini ya. Pokoknya saya tidak ingin atau kami tidak ingin Iran itu punya nuklir, gitu. Padahal Iran sendiri membantah bahwa di perjanjian tahun 2015 itu Iran sebenarnya pada waktu itu sudah setuju untuk tidak memiliki senjata nuklir, tetapi dia diberi hak untuk melakukan pengayaan uranium. Ini dua hal yang berbeda sebenarnya gitu. Tapi si Trump kan ya itu tadi agen chaos, agen kekacauan. Pokoknya tidak mau tahu gitu kan. Yang kedua itu alasannya kami akan menghancurkan rudal-rudal Iran. Gitu. Karena ternyata tadi mereka baru tahu rudal itu plus dengan drone ya sekarang. Ternyata kemudian itu jauh dari yang mereka bayangkan. Mereka bom habis mungkin menurut asumsi mereka. Tapi ternyata kemudian muncul dan banyak kasus akhirnya kemudian justru rudal dan drone ini akhirnya kan kemarin kasus terakhir kita bisa lihat pada kasus ditembak jatuhnya pesawat F-15-nya Amerika itu. Gitu. Orang udah pusing itu karena pesawat ini yang konon katanya canggih ternyata jatuh juga. Gitu kan. Terus kemudian ada banyak istilahnya senjata-senjata penangkal udara yang dimiliki Amerika itu dihancurkan oleh drone-drone yang murah, Kang Ponsen. Murah itu dalam pengertian untuk gambaran ya, Kang Ponsen. Kalau di sini kita punya UMKM, jadi UMKM itu tahu ya, UMKM itu kan biasanya dagang-dagang yang sifatnya kecil. Di Iran itu UMKM itu bikin drone, Kang ya. Kira-kira mungkin 30.000 atau 40.000 ya US dollar. Itu murah kalau untuk ukuran drone. Iyalah, ya yang harus ini jutaan dihancurkan dengan yang sifatnya murah. Ya tentu ini sebenarnya sudah lagi-lagi tadi saya ingin tunjukkan ini sudah bisa dibaca siapa yang menang sebenarnya gitu dalam titik ini gitu. Karena kan namanya proses ya tentu saja pasti akan panjang sampai pada titik ini. Itu yang kedua tentang ini. Nah sebenarnya ini itu omong kosongnya Trump aja gitu ya. Karena sesungguhnya yang dia inginkan itu sebenarnya yang ketiga. Apa itu minyak, Kang Ponsen. Jadi minyaknya ini itu sebenarnya adalah tujuan utama Trump dan itu dia spill secara jelas gitu. Saya pernah ceritakan di special interview sebelumnya bahwa Trump itu kan Partai Republik. Partai Republik itu gambarnya apa? Lambangnya apa? Gajah. Gajah itu ya sudah terang-terangan gitu. Kalau mau ngancurin ya ngancurin aja gitu. Nggak seperti Partai Demokrat. Kalau Partai Demokrat itu dia keledai. Kalau keledai itu dia simbolisasinya dia harus pakai topeng singa untuk nakut-nakuti. Maksudnya apa? Dia belibet lah kalau bahasa kita. Penuh dengan intrik-intrik gitu. Kalau ini mah saya hancurin beneran itu. Makanya omongan Trump itu pada satu sisi bisa kita pegang dalam konteks bahwa ya memang karakternya ya seperti itu merusak gitu yang ada di situ dan yang kemudian menjadi concern dia ketika dia menyampaikan di media sosial itu ya itu yang akan dia ambil dan yang kedua adalah kontrol terhadap Selat Hormuz. Nah tentang minyak ini Kang Ponsen jangan lupa saya sudah sampaikan ini di media yang lain di TikTok saya itu yaitu bahwa jangan lupa sebelum ini kita tahu Amerika itu menguasai minyaknya Venezuela dan jangan lupa Venezuela itu minyaknya nomor 1 di dunia. Kapasitas terbukti ya cadangan minyak yang terbukti itu nomor 1 itu Venezuela gitu ya. Yang kedua itu Arab Saudi. Nah kalau Venezuela sekarang sudah di tangan Amerika, Arab Saudi sudah dari dulu. Nah Iran ini belum. Iran itu nomor 3 Kang Ponsen kapasitas minyaknya itu. Jadi ini sekitar 300, ini 250-an, ini 200 Iran itu. Gitu. Jadi gambaran 200 miliar barel itu Kang Ponsen itu minyaknya Arab Saudi itu bisa dipakai untuk 200 tahun ke depan. 200 tahun ke depan kita di mana? 200 tahun ke depan nih, gitu ya. Ya minyaknya Iran juga nggak jauh-jauh dari sini, apalagi Venezuela. Jadi dari triple ini saja Amerika plus dia juga punya cadangan minyak ya. Ini cadangan minyak yang di bumi ya, bukan cadangan minyak kalau bahasa ininya itu yang strategis, yang Indonesia itu misalnya punya sekian kayak gitu itu tidak. Ini benar-benar yang terbukti, yang proven istilahnya itu. Kalau secara ilmu geologi itu, ya itu dia punya sekitar 80-an miliar gitu. Jadi artinya apa? Itu yang ingin dia lakukan sebagaimana kasusnya Venezuela dan caranya bagaimana dia harus melemahkan
penguasa Iran tadi itu agar seperti Kolombia, agar seperti Venezuela, gitu ya. Kenapa? Karena kemudian begitu digertak, gitu ya, istilahnya diambil tuh kalau Venezuela, kan langsung nurut itu penggantinya. Kalau ini Iran ternyata beda, dia kalau bahasa ini kejedot pintu, gitu ya. Karena apa? Begitu supreme leadernya itu berhasil ditewaskan sekalipun, ternyata kemudian anaknya, ya putranya yaitu Mujtaba Khamenei itu kemudian juga tampil sebagai pengganti, dan ternyata garda revolusi di Iran juga masih solid begitu. Artinya apa? Artinya concern pertama Kang Ponsen itu minyak, yang kedua dia ingin mengubah kepemimpinan yang ada di Iran yang sebelumnya sebenarnya kalau bahasa hubungan internasional itu dia Iran ini negara orbit. Negara orbit itu negara yang kebijakannya itu ada di dalam tadi orbit Amerika, walaupun tidak otomatis mengikuti, tapi dia menyesuaikan dengan kepentingan-kepentingan. Selama sejalan itu sebenarnya dia masih ada dalam orbit Amerika. Untuk menjadi apa? Menjadi penguasa yang menjadi pengekor mestinya. Tapi ternyata sampai titik ini gagal. Itu yang diharapkan sama Amerika. Yang diharapkan Amerika. Jadi bukan pengekor. Hanya sekedar negara orbit, tapi negara pengekor. Artinya kalau negara pengekor itu apapun sabda Amerika gitu kira-kira, ya maka dia harus ikut. Ternyata ini tidak. Seperti kasus Venezuela. Venezuela kan Trump sudah mengatakan saya ini presiden Venezuela sebenarnya. Gitu. Padahal ada presidennya loh di situ gitu. Itu kan ya kan saya sudah sering mengatakan Trump itu jangan kaget, dia itu gilanya sudah lama gitu. Jadi ya apa yang kita lakukan ini mestinya dalam konteks merespon saja atau menyikapi saja bahwa ya orang gila ya kayak gini ini gitu. Jangan ini. Cuma jangan sampai pertanyaan kita itu apakah kita mau atau ridho kegilaan ini membahayakan orang lain. Nah, itu yang harus kemudian kita respon gitu. Baik, Ustaz. Menarik tadi pertanyaan terakhir tentang tentang siapa pemenangnya. Ya. Tapi nanti dulu, jangan dulu dibahas. Insya Allah nanti kita akan bahas di segmen yang kedua. Ya. Baik, terima kasih Ustadz Rian. Pemirsa Royal TV, apa yang disampaikan oleh Ustadz Rian, fakta-fakta terupdate, membuat gambaran lebih ences seksuna namanya ya. Jadi tergambar Amerika itu seperti itu di bawah kepemimpinan si Trump nya. Iya, nugelo ternyata. Kalau kata Ustadz Rian gitu ya. Aduh ya Allah. Persoalannya sekarang ada yang lebih gila lagi, apa itu pengikutnya Gelo. Nggak semua Gelo diikuti gitu ya, didukung. Ya Allah ya Rabbana. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan jawab siapa sebetulnya pemenang perang antara Amerika dengan Iran. Oleh karena itu pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Special Interview Royal TV. Baik, pemirsa Royal TV ngaji, ngerti, ngaji. Jangan lupa like, comment, and share. Masih di Special Interview dengan tema siapa pemenang perang Amerika versus Iran bersama dengan Ustadz Dr. Muhammad Rian. Ustadz, pertanyaan langsung. Siapa nih bakal menang? Oke, biar pemirsa ini ya penasaran. Saya tadi udah janji kita paling belakang nih. Maksud saya agar ini penjelasan diikuti agar kemudian nanti kita tahu prosesnya. Gitu ya. Karena gampang itu sebenarnya menjawab pertanyaan tadi itu sebenarnya. Karena memang datanya udah ada di depan mata semua gitu. Kalau bahasa gitu sudah di meja semua gitu. Tinggal kita yakin atau tidak dengan data-data itu. Jadi yang berikutnya yang ingin saya sampaikan itu adalah bahwa sekarang ini Kang Ponsen, dunia itu sedang sedang mengalami perubahan, pergeseran. Ya, saya sering mengatakan bahwa dunia itu sedang bergeser dari apa yang disebut dengan rule based order gitu ya, menuju kepada apa yang disebut dengan power based order. Apa artinya? Rule based order itu artinya tata dunia yang dia ya itu berdasarkan pada aturan, rule-nya ya, pada hukum lah begitu. Ini terlepas hukumnya itu sejalan atau tidak kalau kita bicara dari sudut pandang Islam. Tapi itu masih ada aturan.
katakanlah ada PBB, ada kemudian mungkin berbagai organisasi, ada NATO, ada BRICS, ada macam-macam gitu ya. Tapi sekarang ini dengan kelakuannya si Trump tadi itu ya, ini bergesernya ke yang power based order, tatanan yang kemudian dia itu berdasarkan kekuatan. Power di sana itu ya siapa yang kuat, dia yang menentukan. Bukan masalah yang benar atau yang salah, tapi siapa yang menentukan gitu ya. Makanya ada istilah the might is the right gitu ya. Jadi orang yang might kuat itulah yang kemudian menentukan benar salahnya. Jadi bukan benar dan salah secara hakiki, tapi ya kumaha aing we gitu kira-kira gitu, karena saya kuat. Ya Trump ini sekarang kan gitu, pokoknya nggak nurut saya bom gitu ya. Mau dia buktikan atau tidak, itu faktanya seperti itu. Makanya kan negara yang sekarang ada ya, mereka harusnya itu kemudian berhitung kasus Venezuela, kasusnya Meksiko, kemudian juga kasusnya Iran sekarang ini, dan yang lebih penting itu sebenarnya kasusnya negara-negara Teluk, Kang Ponsen. Kita tahu negara-negara Teluk itu ya ada Arab Saudi, ada Kuwait, ada tadi Bahrain, Uni Emirat Arab, Qatar, itu selama ini kan dilindungi Amerika. Betul. Melalui apa? Melalui pangkalan-pangkalan militernya. Satu, yang kedua mereka beli senjata ke Amerika. Kalau tidak nanti ditakut-takut, kamu nggak beli senjata ke saya, nanti Israel nyerang loh. Gitu. Akhirnya terpaksa dah. Gitu. Kalau bahasa orang ininya untuk tadi membelanjakan ini ke Amerika untuk senjata. Siapa yang untung? Ya sudah pasti Trump. Ya atau Amerika secara keseluruhan, baik dari sisi minyak, persenjataan, dan juga yang lebih penting ini hegemoni dan dominasi. Begitu ya. Makanya dari situ kita tahu bahwa kepentingan Amerika itu sebenarnya di Timur Tengah hari ini khususnya, dan dunia secara umum itu pertama, kalau di Timur Tengah satu dia kemudian ingin tadi minyak, itu jelas itu. Yang kedua itu adalah terkait dengan hegemoni dan dominasi ya, dalam konteks tadi dia harus menentukan siapa yang istilahnya dibela, siapa yang harus kemudian diserang dan seterusnya. Dan yang ketiga ini yang lebih krusial, ini nanti sebenarnya menyangkut jawaban yang kita akan bicarakan, yaitu menghalangi tegaknya gerakan-gerakan Islam dalam rangka menegakkan khilafah. Ini 3 poin yang penting. Nah, apa yang sebenarnya terjadi hari ini yang kita bisa baca, apa yang terjadi hari ini Kang Ponsen, Amerika itu sebenarnya dalam banyak kajian itu sebenarnya sudah menunjukkan tanda-tanda yang dulu ya itu dialami oleh khilafah Utsmaniyah pada saat itu yang ada di Istanbul ya. Orang-orang Eropa sebelumnya itu menganggap ya bahwa khilafah Islam itu sebagai bahaya dari timur. Karena Eropa kan ada di barat gitu ya. Kemudian dia posisinya ada di timur, di Asia, sebagian nanti ada di Konstantinopel di Eropa. Itu bahaya timur dibilangnya. Tapi begitu keadaan yang namanya peradaban itu kan naik turun ya, siklus ya. Ada saatnya dia ada di puncak, dia turun dan seterusnya. Nah, ketika itu mereka kemudian mengolok-olok dengan istilah the sick man ya of Europe gitu, orang sakit di Eropa. Maksudnya karena dia punya wilayah di Konstantinopel atau Istanbul yang ada di Eropa, maka dia dijuluki ya orang sakit nih, karena sudah lemah, utangnya banyak, kemudian persenjataannya juga tidak modern dan seterusnya gitu ya. Pokoknya pengaruhnya sudah ya meredup lah begitu kira-kira. Segitunya dia masih berpengaruh sebenarnya, tapi sudah dianggap lemah. Nah, Amerika hari ini Kang Ponsen itu sudah mengalami apa yang disebut dengan kalau bahasa ininya itu the new sick man ya in West gitu ya. Jadi orang sakit baru ya, artinya dia sudah mulai kelihatan tanda-tandanya di Eropa, di Barat. Begitu. Bahkan ada yang mengatakan, karena ini merujuknya ke Trump, the old sick man. Gitu. Orang tua ini sakit, ini sudah sakit dalam pengertian tadi yang saya bilang, bukan fisik ya. Gitu. Kenapa? Hutangnya banyak, gitu ya. Walaupun tadi catatannya karena dia bisa nyetak dolar sendiri ya, semaunya dia kan, gitu kan. Hutangnya ini sudah sangat-sangat mengerikan, Kang Ponsen, kuadriliun lah dolar ini ya, hitungannya. Kemudian yang kedua, dia juga sudah mengalami penolakan dari berbagai banyak negara. Kemudian yang ketiga, di dalam negeri sendiri untuk kasus Trump ini dia kan sebenarnya sudah didelegitimasi dengan apa yang disebut demonstrasi no king. Bahwa dia itu, kamu itu presiden, kamu itu bukan raja, kalau raja semaunya sendiri. Dan itu jutaan Kang Ponsen kemarin sekitaran bulan Maret April itu. Dan
konon katanya nanti tanggal 1 Mei ini, 1 Mei depan 2026 itu akan ada demo besar-besaran lagi di Amerika gitu ya. Kemudian sisi yang lain bahwa dia juga kehilangan apa yang disebut dengan legitimasi moral. Perang ini sebenarnya untuk apa sih? Tadi kalau orang mengatakan apa ya ini demi keadilan, demi kebenaran, ya kalau orang mengatakan bullshit, omong kosong gitu faktanya. Karena itu sebenarnya yang tadi memenuhi apa yang menjadi ambisi, keserakahan dan juga ketamakan dari seorang Trump begitu, dan Amerika sebagai satu negara yang kapitalistik begitu. Artinya apa? Sampai pada titik ini kita bisa menyimpulkan, Kang Ponsen, bahwa perang ini sesungguhnya bagi saya nih ya, mungkin kita bisa berbeda pendapat, tetapi bagi saya dengan data-data yang ada tadi itu, Amerika itu sebenarnya sudah kalah secara politis. Amerika kalah? Iya, gitu. Tidak ada legitimasi moral, dia juga ternyata tidak mampu membuktikan tadi kesombongannya. 4 hari ini sudah 47 hari, gitu kan. Kemudian ekonomi dalam negeri juga jangan dianggap baik-baik saja. Ya, BBM di sana itu sudah banyak yang mengeluh, dan kapan ini BBM akan turun? Ya, katanya itu untuk kembali ke 4 sampai 5 US dollar gitu ya, yang per galon yang ada di sini. Ini luar biasa. Kemudian yang ketiga, penolakan terhadap Amerika di berbagai tempat itu semakin luas. Masih ingat tadi Venezuela, Greenland, kemudian juga tadi ada Meksiko yang intinya mereka diacak-acak lah oleh Amerika, termasuk sekarang Iran. Sebenarnya secara bawah sadar penguasa-penguasa teluk yang sekarang ini dilindungi dengan japrem ya, jatah preman maksudnya. Maksudnya mereka itu sudah bayar mahal gitu ya, baik dengan senjata, uang, minyak, tapi ternyata mereka nggak dijagain sama Amerika. Kurang ajar ini kalau orang bilang gitu ya. Jadi sebenarnya mereka itu sudah secara politis ini mengalami delegitimasi dia sebenarnya sebagai sebuah negara yang layak untuk dijadikan rujukan. Maka julukan the new sick man ya in West tadi itu sebenarnya sesuatu yang ada, dan pada faktanya hari ini itu juga paralel dengan apa yang terjadi dengan entitas Yahudi Zionis. Mereka itu sebenarnya kalah sebenarnya secara politis ya sampai hari ini gitu ya, karena korban kedua belah pihak pun sebenarnya tidak pernah berani mereka ekspos. Kalau yang Iran kan sudah jelas ya, memang banyak ya. Salah satu yang menjadi kecaman luas itu adalah ketika Amerika dan entitas Yahudi tadi mengebom sekolah anak-anak perempuan yang ada di Iran di hari-hari pertama itu tadi, yang juga menewaskan supreme leadernya mereka itu. Jadi artinya secara sederhana saya ingin mengatakan perang ini dengan tujuan yang sebenarnya tadi, pertama dia belum tercapai kan sampai hari ini. Artinya secara politis kita katakan 47 hari ini itu belum bisa dikatakan bahwa Amerika mengambil atau mendapatkan tujuannya ya, yaitu minyak. Karena faktanya kan minyaknya tentu masih masih dikuasai oleh pemerintah Iran. Kedua yang tadi mengubah pemimpin yang sifatnya itu orbit ya, negara orbit yang mengikuti karena ada berbagai kepentingan dengan pengekor sepenuhnya itu belum berhasil. Kenapa? Karena faktanya pemimpin yang terbunuh itu digantikan yang baru, yang masih ada yang dalam hari ini militernya itu masih kemudian melakukan perlawanan. Secara diplomatik juga mereka kuat untuk tadi menolak keinginan Amerika. Jadi orang mengatakan begini secara sederhana, Kang Ponsen, Iran itu bukan Venezuela dan juga bukan Irak gitu. Venezuela tadi begitu diganti langsung nurut gitu. Irak walaupun diserang darat nih langsung kalah. Ini dia mikir itu mau menyerang darat itu Amerika, waduh ini mikir-mikir dia sudah. Dan sebenarnya publik tahu, kalau orang yang pakar itu tahu bahwa ketika dia memutuskan misalnya suatu saat ini kan sebenarnya jadi wacana setelah perang udara itu ada perang darat. Amerika tidak berani ternyata untuk kemudian melakukan itu. Paling jauh tadi sekarang ini tadi yang saya katakan di depan blokade. Blokade itu kan sebenarnya masih perang jarak jauh gitu ya. Dan ini saya kira menjawab apa yang tadi ditanyakan, bahwa ya secara politis sekali lagi ya perang ini sebenarnya sampai titik ini ya masih ada di dalam pihak Iran hari ini. Dan tentu ini menjadi pelajaran penting bagi kita bahwa kalau Iran saja bisa menahan, jadi Iran itu mampu bertahan saja, itu sudah menang, Kang Ponsen, secara politis
gitu ya. Tetapi Amerika sudah berdarah-darah sebenarnya, cuman ya tadi karena dia duitnya banyak, berdarah-darah pokoknya biar songong asal biar tekor asal songong gitu kira-kira gitu kan yang ada di situ. Nah, ini pelajaran pentingnya untuk kita adalah inilah urgensi kita umat Islam ya, jangan mengandalkan Iran gitu ya. Kenapa? Karena umat Islam ini ya beyond, lebih atau melampaui Iran. Kalau Iran kita bisa ambil sebagai pelajaran, maka mestinya ini menjadi pembelajaran bagi para penguasa-penguasa Muslim. Dua hal, Kang Ponsen. Satu, jangan lagi menjadi anti Amerika, karena Amerika pasti akan pada waktunya akan membohongi Anda, gitu. Akan istilahnya bahasanya itu akan tadi istilahnya akan ingkar lah pada janjinya tadi itu, gitu ya. Jadi di prank kalau bahasa anak muda sekarang itu gitu. Nah, pertanyaannya mau nggak dia di prank, gitu ya. Salah satu contohnya kasusnya itu, mohon maaf ini saya sengaja sampaikan ya, MBS ya, yang notabene de facto dia itu pemimpin Arab Saudi, walaupun Raja Salman masih ada, itu ketika dihinakan, saya bahasanya dihina sehina-hinanya. Kata kunci yang dipilih Trump itu adalah kissing my ass, ya. Kalau saya terjemahkan secara letterlek ya, orang bisa mengatakan itu menjilat, tapi sebenarnya coba perhatikan bahasanya kissing my ass itu berarti menjilat pantatku. Kata Trump, dia tidak berani melakukan apapun. Lebih parah lagi, ada sebagian pihak yang kemudian justru malah membela serangan Amerika tadi itu karena faktor Syiah. Padahal dalam konteks ini kita harus memilah isu bahwa ada catatan kritis tentang ajaran Syiah, tetapi dalam konteks ini saya juga ingin tegaskan bahwa Iran itu adalah bagian daripada dunia Islam yang dulu merupakan tanah Kharojiyah, tanah yang dibebaskan kaum muslimin melalui jihad fisabilillah. Dan jangan lupa Kang Ponsen, kekuatan Iran hari ini itu bukan karena Persia. Jangan lupa itu, karena banyak pengamat yang mengatakan bahwa seolah-olah Iran kuat ini karena Persia, kalau Persia nanti ditariknya ke Zoroaster. Tidak, itu karena pengaruh Islam, karena mereka bersentuhan dengan ajaran Islam, yaitu jihad fisabilillah. Maka bagi mereka, mati itu bukan sesuatu yang menakutkan, begitu. Tetapi jangan lupa, saya memberikan disclaimer, kalaupun nanti ada catatan-catatan khusus tentang masalah ajaran Syiah, itu kita diskusikan bukan dalam konteks sekarang. Gitu, karena kita juga sudah diskusi panjang lebar sebelumnya juga, gitu kan yang ada di situ. Jadi dari sini yang pertama, yang kedua, kalau kita bersatu, para penguasa Muslim ini dalam satu bentuk yang kemudian disyariatkan oleh Islam, yaitu khilafah Islam. Ini yang saya sering sebut sebagai transformasi global kepemimpinan umat Islam. Kita bayangkan Kang Ponsen bahwa Iran yang kalau secara ini hanya bagian dari dunia Islam, kira-kira penduduknya itu mungkin sekitaran 90 sampai 100 juta. Coba bayangkan kalau negeri-negeri Muslim bersatu, Kang Ponsen, itu satu penduduknya itu 2 miliar lebih. Kemudian yang kedua, dia juga memiliki tentara yang jutaan. Kemudian yang ketiga, kalau ditambah dengan Pakistan, ya, yang mampu untuk menguasai teknologi nuklir, gitu ya, mereka sudah punya hulu ledak nuklir lebih dari 100, begitu ya. Kemudian secara ekonomi, secara industri, dan juga kemudian secara wilayah, Kang Ponsen, mereka ini punya titik-titik yang luar biasa, yang disebut kalau dalam bahasa geopolitik itu choke point. Choke point itu secara bahasa titik-titik strategis yang biasanya dipakai untuk lalu lintas. Seperti sekarang Selat Hormuz. Itu karena Iran yang kontrol, maka dia punya kelebihan untuk bisa menentukan kebijakan di Selat Hormuz. Nanti ada Selat Bab el Mandab, itu ada di dekat Yaman, ya, itu dikuasai juga oleh proksinya Iran, yaitu Houthi, gitu ya. Nah, sayangnya kita ini punya yang lebih jauh lagi, Kang Ponsen. Maksudnya lebih jauh dari Selat Hormuz dan Selat Bab el Mandab, gitu ya. Selat Malaka. Tapi masalahnya Selat Malaka itu ada dalam kendali Singapura, gitu. Jadi kalau kemarin ada omongan kita akan tutup ya, Selat Malaka, gitu. Saya bilang, kenapa nggak dari dulu, saya bilang. Maksudnya nggak dari dulu itu, maksudnya untuk apa kita menutup itu? Karena apa? Kita nggak mendapatkan keuntungan dari Selat Malaka selama ini, karena selama ini kita kemudian diakalin atau dibohongin sama Singapura, gitu. Jadi artinya apa? Mari kita tinggalkan berbagai perbedaan, concern kepada transformasi kepemimpinan global, agar apa? Jangan sampai Iran sendirian
hari ini, tetapi yang kemudian disyariatkan oleh Nabi Muhammad SAW itu justru adalah kepemimpinan tunggal. Itulah khilafah yang nanti bukan hanya sekedar mengalahkan Amerika, tapi juga kemudian nanti mengusir, ya, menghapuskan ya entitas Yahudi Zionis tadi itu dari bumi Palestina, dan juga kemudian membuat insya Allah tata dunia baru, yaitu yang dimaksud Islam based order, tata dunia yang kemudian didasarkan pada Islam, yang itu insya Allah disebut dengan rahmatan lil alamin, kebaikan untuk semesta, baik non Muslim maupun Muslim itu sendiri. Jadi nggak usah khawatir dengan Islam, karena apa? Kita sudah punya pengalaman mengatur dunia ini 1.300 tahun. Masya Allah. Saya kira itu. Baik. Pertanyaan terakhir, Tad. Kalau tadi dikatakan bahwa Iran adalah pemenangnya, namun apakah boleh dikatakan bahwa walaupun Iran itu menang, tapi itu bukan kemenangan hakiki bagi umat Islam? Apa seperti itu, Ustaz? Iya, faktanya itu. Artinya menang ini dalam pengertian secara politis tadi itu, menghadapi Amerika, gitu ya. Artinya kemenangan yang hakiki itu adalah manakala Iran dan juga negeri-negeri kaum muslimin itu bersatu dan kemudian mengalahkan tadi itu setan besar dan setan kecil gitu. Setan besar itu Amerika, setan kecil itu Israel tadi dan antek-anteknya yang lain yang ada di situ. Makanya saya ingin katakan, kalaupun Iran sekarang misalnya ada dalam kondisi yang tanda kutip menguntungkan dia, begitu ya, itu bukan berarti otomatis nanti keberadaan penjajah entitas Yahudi Zionis itu masih ada. Kalau masih ada, ya nanti perang ini berhenti, ya mereka masih masing-masing lagi kan, tetap aja ada di situ. Pertanyaannya, gimana saudara-saudara kita yang di Gaza, Palestina? Bagaimana saudara-saudara kita di Sudan? Bagaimana saudara-saudara kita di Myanmar, di Rohingya yang kaum Rohingya yang ada? Bagaimana saudara kita yang ada di Uighur yang ada di Cina? Jadi saya tertarik dengan pertanyaan tadi itu, bahwa kemenangan Iran itu memang tidak kemenangan yang hakiki, kemenangan sementara lah gitu kira-kira, atau semu mungkin pada titik tertentu. Tapi kemenangan yang hakiki itu ada manakala Islam itu ditegakkan secara keseluruhan dan kepemimpinan global itu ada di tengah-tengah kaum muslimin dengan tegaknya khilafah tadi itu. Dan disitulah insya Allah rahmatan lil alamin itu akan benar-benar terjadi. Baik. Saya kira itu. Baik. Terima kasih Ustadz Rian. Ya. Nampaknya ini menjadi akhir dari perbincangan kita tentang siapa pemenang perang Amerika versus Iran. Pemirsa Royal TV, apa yang tersampaikan oleh Ustadz Rian, Masya Allah, luar biasa. Yang membuat kita semakin yakin bahwa walaupun di atas kertas atau pada faktanya sekarang Iran itu menang, tetapi bukanlah kemenangan hakiki bagi umat Islam. Ya, kita boleh bangga bahwa Iran bisa mengungguli Amerika, tetapi kebanggaan kita tentunya haruslah kebanggaan yang hakiki. Apa itu? Yaitu ketika umat Islam bersatu dan bisa tadi, menurut Ustadz, bisa menghancurkan setan besar Amerika dan juga setan kecil Israel dan antek-anteknya. Oleh karena itu pemirsa, yuk kita sama-sama berjuang untuk mempersatukan diri kita dengan saudara-saudara kita yang lain, berjuang untuk menuju kepada Islam yang rahmatan lil alamin, dan juga berjuang untuk tegaknya khilafah alamin haji nubuwah. Saya Ponsen Berapa itu bersama dengan kerabat kerja mohon undur diri. Ustaz Rian, terima kasih. Jazakumullah khair. Terima kasih, sama-sama. Ya, mudah-mudahan menjadi keberkahan bagi Ustaz dan juga keluarga. Amin. Mari kita sama-sama tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.